Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya berkesempatan kembali untuk memberikan beberapa ulasan atau sedikit pemahaman mengenai prinsip BSC atau Balance Scorecard dengan metode OKR. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu sih yang dimaksud dengan BSC atau Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur bagian dari finansial ataupun finansial dari suatu perusahaan. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif finance ialah hasil keuangan seperti apa yang diharapkan nantinya. Yang kedua ada perspektif customer, bagaimana memuaskan pelanggan, mengembangkan jumlah pelanggan dan jaringan distribusi suatu perusahaan yang akan dituju. Yang ketiga perspektif internal business, yaitu bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat ada perspektif human capital, yaitu bagaimana produktivitas, kompetensi, kesejahteraan SDM agar nantinya bisa menjadi kokoh dan kuat. Kenapa disebut human capital menjadi kokoh dan kuat? Seperti pertemuan sebelumnya, kita mengibaratkan BSC ini sebagai sebuah pohon. Jika perspektif human capital dalam suatu perusahaan itu sudah kuat dan kokoh, yang artinya mempunyai karyawan yang kompetensi, sejahtera, dan lain sebagainya, sudah pasti naik menjadi ke atas, pasti akar tersebut akan menjadi dan tumbuh menjadi batang yang kuat. Di sini diibaratkan sebagai perspektif internal business, bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik dan tata kelola perusahaan itu dengan baik juga. Jika batang yang kuat, batang tersebut sudah tentu menghasilkan ranting yang rimbun. Di sini kita kembali mengibaratkan sebagai perspektif customer, bagaimana memuaskan pelanggan dan mengembangkan jumlah pelanggan dan jaringan distribusi dengan baik. Jika sudah rimbun, sudah pasti berbuah pula lah pohon tersebut. Di sini kembali kita mengibaratkan sebagai perspektif finance, hasil keuangan seperti apa yang diharapkan nantinya. Jika balance scorecard sudah bisa kita jadikan prinsip sebagai alat ukur untuk menjalankan suatu perusahaan, di sini kembali kita mengulas bagaimana menjadikan prinsip BSC menggunakan metode OKR. Apa itu ini maksud dengan OKR? O, objektif, K, Key, R, result. Objektif mengibarkan salah satu di antara apa yang kita sebutkan tadi di dalam balance scorecard. Kita ambil contoh satu dengan yang paling atas, perspektif keuangan atau perspektif finance. Intinya perspektif keuangan ini sudah pasti dimaknai dengan yang namanya uang. Di sini kita ambil contoh dari objektif ke result, ialah objektifnya kaya, K, performa indikator atau rincian atau seberapa tabungan kita nanti setiap bulannya dari
Januari sampai Desember, sampai kita menghasilkan sampai menuju target yang dinamakan dengan result, itu semuanya harus dengan detail, dengan rincian yang jelas. Objektif di sini kita ambil sebagai kaya, dan di sini jumlah tabungan setiap bulan yang kita sisihkan untuk mencapai result atau angka yang kita tujukan nantinya sebagai target kita, misalkan 100 juta. Dari 100 juta tersebut kita harus bisa, jadi jika kita ingin mendapatkan 100 juta selama setahun, kita harus tahu berapa setiap bulan yang harus kita sisihkan. Jadi objektif itu kaya, di sini seberapa tabungan yang bisa sisihkan dalam 1 bulan, dan resolusi ini angka tujuan yang kita capai dalam 1 tahun. OKR di sini jika sudah kita susun dengan baik, kita sudah rencanakan dengan matang, target di sini harus SMART. Apa itu SMART? SMART ialah specific, measurable, achievable, reliable, dan timeline. Spesifik artinya detail dan rinci, measurable dapat diukur, achievable dapat dicapai, reliable sesuai kondisi, timeline ada target waktu. Jadi saat kita menyusun, kenapa harus SMART? Target tersebut harus SMART, berarti target yang kita ingin capai harus kita susun dengan detail dan rinci, dan dapat diukur, dapat dicapai sesuai kondisi, dan dalam berapa waktu kita bisa mencapai target tersebut. Kali ini kita mengambil contoh kasus yang ada di KPI KCU Medan. Dari contoh yang kita ambil dari KPI Cabang Utama Medan meliputi finance, yaitu sales revenue, profitability, account receivable, yaitu seberapa target sales dan profitabilitas yang ingin kita targetkan pada tahun ini atau target yang akan segera kita capai. Yang kedua, customer, penambahan jumlah pelanggan dan jaringan. Dalam jangka waktu berapa lama kita harus menambah jumlah jaringan dan customer yang kita miliki. Yang ketiga meliputi internal business, yaitu POD inbound, manifest, transport outbound, closing ticket, digital reverse business, dan corporate branding. Di sini semuanya kita memperkenalkan produk yang kita miliki kepada pelanggan. Dan itu produk yang kita miliki, seberapa besar kualitas yang kita miliki, kualitas produk yang kita miliki untuk bisa kita jual dan kita perkenalkan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, human capital, yaitu bagaimana performa human capital itu sendiri untuk menjadikan atau membentuk kompetensi dari semua karyawan yang dinaungi oleh human capital tersebut. Dari prinsip balance scorecard tersebut yang sudah kita masukkan menjadi metode OKR, menggunakan metode OKR dan harus SMART pula, hasilnya kita bisa dapat membuat tabel menyusun target OKR itu dengan objektif result tadi. Pada intinya, dari prinsip tersebut kita menjadikan metode OKR
yang objektif, key result atau OKR. Dengan perspektif human capital performer dengan angka atau persen yang bisa dicapai. Perspektif internal business meliputi periode inbound, money space, transport outbound, closing ticket, digitalisasi proses bisnis, dan corporate branding. Ini juga bisa dicapai angka atau persen. Perspektif customer di sini dengan penambahan jumlah pelanggan atau jaringan tetap dengan hasil angka yang digunakan, bisa persen dan lain sebagainya. Dan terakhir perspektif finance dengan sales revenue, profitability atau juga dengan account receivable dengan result angka juga sudah pasti. Kalau perspektif finance sudah pasti dengan nominal uang atau berapa hasil pencapaian, berapa miliar yang dicapai dalam 1 tahun yang kita susun dengan menggunakan